Tang Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dengan perubahan aura Anda saat ini, bagaimana Anda bisa bersembunyi di dunia Master Roh? Saat Anda membersihkan diri, saya akan memberitahu Anda segalanya. Hanya pada saat itulah saya dapat memutuskan masa depan saya. Pembersihan? Tang San agak tak bernyawa. Tapi dia tidak bertanya apa-apa, tidak punya pilihan selain mengikuti ayahnya pergi. Menyeka air matanya, Juliana dengan tenang berjalan menuruni lereng gunung. Menempatkan pikirannya dalam rangka, wajahnya secara bertahap tenang. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki hak istimewa untuk bertindak terburu-buru. Setelah menjadi yatim piatu sebagai anak-anak, Spirit Hall yang membesarkannya dan kakak laki-lakinya. Itu adalah Spirit Hall yang mengasuh mereka. Biarkan mereka memiliki semua yang mereka miliki sekarang. Juliana tahu dengan sangat jelas berapa banyak yang telah diinvestasikan gurunya padanya. Kebaikan ini saja adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayar seumur hidup. Oleh karena itu, pada hari upacara kedewasaannya, dia telah bersumpah bahwa dia akan mengabdikan hidupnya untuk Spirit Hall. Perasaan seperti ini adalah kemewahan yang luar biasa baginya. Belum lagi pria itu berasal dari Clear Sky School. Dia tidak berani berpikir lebih jauh, itu juga hanya dengan menjaga dirinya dari mengingat waktu singkat mereka berjalan di jalan neraka. Hatinya bisa tenang. Gadis. Sebuah suara yang agak tajam bergema di depan. Juliana mengangkat kepalanya untuk melihat dua orang yang berdiri dengan tenang, menunggunya. Melihat keduanya, Juliana secara tidak sadar tergerak. Setelah 2 tahun, dia akhirnya tidak perlu mencari kelangsungan hidup dalam pembantaian. Hantu Penatua, Krisan Penatua. Keduanya adalah Ghost Douluo Guimei dan Chrysanthemum Douluo Yuguan. Bahwa paus tertinggi Bibi Do mengirim 2 gelar Douluo yang agung ini untuk menunggu Juliana di sini, menunjukkan betapa dia menghargainya. Hantu Douluo tersenyum. Selamat, gadis. Anda bisa berhasil pergi. Itulah kesuksesan terbesar. Setelah kembali ke istana paus tertinggi, kami akan merayakan Anda. Ghost Douluo masih tanpa ilusi. Melangkah maju untuk menggosok kepala Juliana, dia berkata, "Ayo pergi. Istana Paus Agung selalu menunggu Anda." Dalam 2 tahun ini, dia datang 3 kali. Setiap kali dia pergi, matanya penuh dengan keputusasaan dan kekhawatiran. Saya pikir dia pasti akan sangat senang melihat Anda kembali. Mata Juliana menghangat. Memikirkan semua bahwa gurunya baginya, emosinya untuk Tang San akhirnya ditekan, dan dia praktis tidak sabar untuk mengikuti 2 judul Douluo menuju Spirit Hall. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa setelah dia dan Tang San pergi, semua kota pembantaian telah dicuci dengan darah yang mengerikan. 10 hari kemudian, kota surga Dou. Meskipun 10 hari telah berlalu, Tang San masih belum pulih dari suasana kota pembantaian. 2 tahun hidup waspada telah membuatnya memupuk kebiasaan meragukan segalanya. Meskipun semua niat membunuh yang terakumulasi sudah diringkas ke dalam domain Death God di Clear Sky Hammer, dia masih terus-menerus dalam kondisi yang sangat gugup. Tang San sendiri tahu ini tidak baik, tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk menyerah pada kebiasaan yang terbentuk selama 2 tahun hidup di dunia kegelapan? Mencapai kota surga Dou sekali lagi, hati yang kota pembantaian telah berubah menjadi es berangsur-angsur pulih. Hanya saja, dia tidak mengerti mengapa ayahnya membawanya ke ibu kota kekaisaran surga Dou. Untungnya, sekarang perubahan fisiknya begitu besar sehingga bahkan kenalannya di Heaven Dou City mungkin tidak mengenalinya jika mereka bertemu. Tang Hao membawa Tang San ke kota. Kombinasi ayah dan anak tampak agak aneh. Meskipun Tang San juga mengenakan pakaian sederhana, dia masih sangat mudah menarik perhatian orang setelah perubahan temperamen dan penampilannya. Penampilan tampan, fitur pucat yang agak mencolok, temperamen mulia di dalam masih mendistribusikan energi sedingin es, semua adalah hal yang akan diperhatikan orang. Tapi Tang Hao masih memiliki penampilan yang lelah. Dia tidak pernah sekalipun menghiasi penampilannya. Jika dia diamati dengan cermat, seseorang dapat mendeteksi keheningan mematikan di dalam mata yang menguning itu. Hati Tang Hao sudah mati sejak ibu Tang San meninggal. Berjalan lurus ke pusat kota surga Dou yang paling ramai, Tang Hao berhenti di depan sebuah bangunan yang tinggi. Tang San tanpa sadar mengikuti tatapan ayahnya untuk melihat bangunan di depan mereka. Ini adalah rumah kecil dengan 5 lantai, yang dianggap sangat tinggi bahkan di kota surga Dou. Kesan pertama yang diberikan rumah ini kepada orang-orang adalah keanggunan. Gaya arsitektur keseluruhan sederhana dan tanpa hiasan. Papan bertulis horizontal hanya membawa 2 kata sederhana, paviliun bulan. Tidak banyak orang yang datang dan pergi,
Tetapi orang dapat mengatakan bahwa orang-orang yang lewat di sini semuanya berpakaian mewah atau orang-orang dengan tata krama yang sangat indah. Pria dan wanita keduanya. Ayah, tempat apa ini? Tang San bertanya. Tang Hao berkata dengan tenang, ini adalah tempat untuk pembersihanmu. Ayo masuk ke dalam. Berbicara, Tang Hao memimpin jalan menuju paviliun bulan. Keduanya baru saja berjalan ke pintu ketika mereka diblokir. Dua pemuda berpakaian hitam menghalangi jalan. Kedua pemuda itu sama-sama tampil agak tampan, berpakaian rapi. Masing-masing mengangkat tangan, mereka memblokir jalan mereka. Pemuda kiri berkata dengan ekspresi tenang, "Maaf, silakan pergi." Paviliun bulan tidak menerima orang berpakaian lusuh. Tang San mengerutkan kening. Meskipun pakaiannya sederhana, pakaiannya sangat bersih. Jelas, rekannya sedang berbicara dengan Tang Hao. Sangat alami mengambil langkah ke depan, Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat dua pemuda di tangga, menyemburkan suara sedingin es, keluar dari jalan. Dua gelombang niat membunuh yang tidak berwujud berdenyut, dan kedua pemuda itu jatuh ke belakang seolah-olah tersengat listrik. Ketika mereka melihat Tang San lagi, sepertinya mereka melihat monster, saling memandang dengan ngeri. Mereka bahkan bukan Master Roh, bagaimana mereka bisa melawan Tang San yang baru saja meninggalkan kota pembantaian dengan tubuh yang penuh dengan niat membunuh? Tang Hao melirik putranya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke dalam dengan langkah besar. Tang San mengikuti di belakang ayahnya, memasuki paviliun bulan ini bersama-sama. Kedua pemuda itu hanya merasakan niat dingin yang memancar dari Tang San, dan tidak memiliki keberanian melangkah maju untuk memblokir mereka lagi. Hanya ketika siluet Tang San menghilang dari pandangan mereka barulah mereka bernafas, tetapi mereka berdua menemukan bahwa pakaian mereka sudah basah oleh keringat, dan salah satu dari mereka bergegas di belakang paviliun bulan dengan sangat terburu-buru. Memasuki lantai pertama paviliun bulan, hal pertama yang ditemui adalah aroma samar. Layar roh diukir dari poplar kuning, memancarkan aroma kayu yang samar. Di depan layar roh ada dua jenis anggrek setinggi 3 meter yang berbeda memancarkan aroma lembut yang samar. Meskipun itu hanya satu langkah ke paviliun bulan, itu masih tampak seperti dunia yang terisolasi. Bergerak di sekitar layar roh adalah aula yang luas. Lantainya ditutupi dengan batu bata persegi abu-abu selebar 1 meter, dan sekitarnya dipenuhi dengan barang-barang dekoratif yang terbuat dari semua jenis kayu mahal. Di belakang meja lebar di depan berdiri beberapa wanita muda berpakaian sederhana, tetapi sama-sama halus. Di kedua sisi meja ada tangga yang indah. Melihat Tang Hao dan putranya, para wanita muda itu jelas agak terkejut. Mereka jelas tidak mengerti bagaimana orang berpakaian seperti Tang Hao bisa masuk. Tang Hao berjalan ke depan, berjalan ke meja dan berkata kepada wanita muda tertinggi, "Katakan pada Yu Hua, seorang teman lama sedang berkunjung." Wanita muda itu menatap kosong sejenak, alisnya yang elegan berkerut dengan teliti. "Kamu adalah?" Tang Hao memegang tangannya di belakang punggungnya, "Kamu memberitahu Yu Hua, ketika bulan purnama pecah, teman-teman lama yang langka tiba. Dia akan tahu siapa aku." Melihat ke atas Tang Hao, sekali lagi melihat ke arah Tang San di sisi Tang Hao, mungkin dia dipengaruhi oleh suasana hati Tang Hao yang apatis, tetapi ekspresi wanita muda itu berubah, mengangguk dan berkata, "Tolong tunggu sebentar." Selesai berbicara, dia dengan cepat naik ke atas sepanjang tangga ke samping. Tak lama, langkah kaki yang agak berisik datang dari lantai atas. Mendengar suara itu, Tang Hao tidak bisa menahan kerutan di alisnya. Secara keseluruhan 4 orang berjalan turun dari lantai atas. Salah satunya adalah salah satu dari 2 pemuda di ambang pintu sebelumnya, dan dari 3 lainnya, satu adalah pria parubaya dengan gaun ungu panjang, dan 2 lainnya ramping, berpakaian biru. Usia mereka tampak tidak jauh berbeda dari orang berpakaian ungu yang memimpin. Tatapan pria parubaya berpakaian ungu jatuh pada Tang Hao dan, secara alami menunjukkan jejak kebencian, sekali lagi melihat ke Tang San di sebelah Tang Hao dan berjalan menuruni tangga. Wanita muda jangkung dari sebelumnya turun tangga setelah keempat pria itu, menunjuk ke Tang Hao. Dia berkata kepada pria berpakaian ungu dengan suara rendah, "Manayer, dia mencari nyonya." Pria berpakaian ungu itu mengangguk, wajahnya tanpa sadar menunjukkan kebanggaan yang tinggi. Dia tidak sepenuhnya menuruni tangga, melainkan berdiri di tangga dan berbicara kepada 2 pria berpakaian biru di belakangnya. Paviliun bulan hanya menerima pengunjung yang elegan, minta mereka pergi. Kedua pria parubaya berpakaian biru itu mengangguk, dan dengan cepat memindahkan tangga. Mereka turun dengan sangat cepat, tetapi tetap tidak memberi kesan orang-orang terburu-buru, tetapi sebaliknya bergerak sangat berirama. Dengan setiap langkah, kekuatan roh yang mereka distribusikan akan sedikit meningkat, tekanan inkorporeal menyerang indera.
Tang San secara alami mengambil langkah maju. Melihat wajah pria berpakaian ungu saat dia dengan jijik melirik ayah dan anak itu, dia hanya bisa berpikir untuk menggambarkannya sebagai anjing yang memandang rendah manusia. Kedua pria berpakaian biru dengan sangat cepat tiba di depan Tang Hao dan putranya, yang di sebelah kiri berkata, "Tolong pergi." Tang Hao dengan tenang berkata, "Jika aku tidak mau?" Tatapan pria berpakaian biru itu beralih ke pria berpakaian ungu yang dipanggil sebagai manajer. Pria berpakaian ungu itu melambaikan tangannya. "Masih perlu aku mengajarimu? Suruh mereka pergi." Kedua pria berpakaian biru itu segera bergerak, mengangkat tangan mereka untuk meraih bahu pasangan Tang Hao. Tang Hao memandang putranya, berkata, "Jangan membunuh, jangan merusak tempat itu." Tang San pindah. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan, tetapi kedua pria berpakaian biru itu secara bersamaan merasakan kekuatan menarik yang sangat besar datang dari tubuhnya, dan mereka berdua praktis tanpa sadar mengulurkan tangan mereka untuk meraih Tang San. Tang San juga mengangkat tangannya, mencocokkan tangan kedua pria berpakaian biru itu. Kekuatannya saat ini telah membuat lompatan kualitatif, dan dari fluktuasi kekuatan roh rekan-rekan, dia dapat mengatakan bahwa keduanya harus 40 sesuatu peringkat leluhur roh. Menghadapi lawan seperti ini dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mereka akan mendapat kesempatan? Selain Tang Hao, tidak ada yang melihat apa yang dilakukan Tang San. Hanya dengan kilatan bayangan putih ilusi, kedua pria berpakaian biru itu meledak ke belakang. Lengan mereka yang terentang sudah tergantung lemas. Tang San menatap keduanya dengan dingin. "Perpanjang satu cakar, dan aku akan menyingkirkan satu. Perpanjang yang lain menghilang. Kami di sini untuk melihat pemiliknya, bukan untuk melihat anjing penjaga." Mungkin karena pertempuran, niat membunuh yang intens melonjak keluar dari tubuhnya. Sedingin es, bau darah, haus darah, jahat, suasana hati yang sangat negatif menyelimuti lantai pertama paviliun bulan ini dalam sekejap. Beberapa pelayan wanita di belakang meja saling memandang dan menjadi pucat, gemetar dan mundur. Jika bukan karena apa yang dikatakan Tang Hao sebelumnya, kedua pria berpakaian biru itu pasti sudah mati sekarang. Menyaksikan niat membunuh yang dipancarkan putranya, alis Tang Hao berkerut dalam. Dia tahu bahwa pengaruh kota pembantaian pada Tang San masih jauh dari hilang. Tang Hao tahu jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan Tang San. Meskipun dia tidak mengatakan atau menunjukkannya, pada kenyataannya, saat ini Tang San dapat dikatakan sebagai satu-satunya dukungan mental di dunia ini. Tang Hao selalu diam-diam mengamati Tang San dalam 2 tahun latihannya di kota pembantaian. Bahkan Raja Pembantaian tidak tahu bahwa Dewa Kematian ini telah lama menyusup ke kota pembantaian. Tang Hao bahkan tahu Tang San akhirnya meninggalkan Jalan Raka bersama Hu Liena. Melihat putranya akhirnya memilih untuk membawa Hu Liena keluar dari Jalan Raka, Tang Hao merasa sangat bersyukur. Musuh yang tangguh tidak mengerikan, yang mengerikan adalah kehilangan hati. Meskipun dia tahu bahwa kondisi Tang San saat ini tampak sangat normal, dalam hati dia masih agak khawatir, dan bahkan lebih bertekad untuk mengkultivasinya sesuai dengan rencana sebelumnya. Pria parubaya berpakaian ungu itu menatap kosong sejenak, menuruni tangga dalam sekejap, kedua tangannya menekan bahu kedua bawahannya. Wajahnya langsung berubah. Menatap lekat-lekat pada Tang San, dia berkata dengan suara rendah, gaya yang kejam. Tulang lengan pria berpakaian biru tiba-tiba hancur berkeping-keping, jelas tidak dapat dipulihkan. Bahkan jika mereka sembuh, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan sebanyak sebelumnya. Tang San tersenyum dingin, untuk anjing yang memandang rendah orang, saya sudah mulai dengan lunak. Pria berpakaian ungu tahu bahwa dia telah membuat kesalahan dalam penilaian sebelumnya. Dia tidak menyangka anak muda ini benar-benar begitu kuat. Bahkan jika tak satu pun dari bawahannya telah melepaskan roh mereka, dengan kekuatan roh mereka, lengan mereka yang dihancurkan oleh Tang San menunjukkan kekuatan pemuda ini. Berapa usianya? Pria berpakaian ungu merasa agak sulit untuk dibayangkan. Sebuah lingkaran cahaya samar bergelombang, kekuatan roh yang luar biasa tiba-tiba melepaskan, dan 6 cincin roh diam-diam muncul di sekitar pria berpakaian ungu, dengan luar biasa mengungkapkan status kaisar rohnya. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam, 6 cincin roh bergerak teratur dan berirama. Kekuatan roh yang dia keluarkan membuat Tang San merasa agak akrab. Alokasi 6 cincin roh orang ini cukup bagus. Sepertinya dia berusia sekitar 50 atau lebih, untuk dapat memiliki 6 kekuatan cincin sudah cukup bagus. Dengan senyum dingin, Tang San maju selangkah lagi, juga secara bersamaan melepaskan semangatnya. Semua orang menatap, diliputi keterkejutan. Kuning, kuning, ungu, hitam, hitam,
5 cincin roh diam-diam muncul. Seluruh cara mengesankan Tang San dilepaskan, hampir tidak menahan apapun. Niat membunuh yang tangguh membuatnya tampak seolah-olah seluruh paviliun bulan bergetar. Ini tidak mungkin. Pria berpakaian ungu itu sendiri memiliki konfigurasi cincin roh yang ideal. Menyaksikan 5 cincin roh yang diungkapkan Tang San, dia praktis tidak berani mempercayai matanya. Tidak peduli usia pemuda ini, memiliki 5 cincin roh pada tingkat 10.000 tahun mulai dari yang keempat sudah membuatnya terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah tekanan luar biasa yang dilepaskan Tang San sesudahnya. Pria berpakaian ungu itu hanya merasakan seluruh kekuatan rohnya tampaknya benar-benar ditekan oleh aura khusus ini. Bahkan cahaya dari 6 cincin rohnya mulai redup. Meskipun dia masih bisa mengumpulkan kekuatan rohnya, dia hanya bisa mengumpulkan sekitar 70%. Kekuatannya berkurang secara besar-besaran. Hampir tidak sabar, pria berpakaian ungu itu mengangkat tangan kanannya. Sebuah anggur ungu cerah merayap keluar dari telapak tangannya. Dalam sepersekian detik dia telah mengelilingi dirinya dengan layar pelindung ungu. Melihat cincin roh rekannya redup, Tang San juga tampak terganggu. Tetapi ketika dia melihat sulur ungu, dia tidak bisa menahan senyum, berpikir dalam hati, tidak heran. Roh pria berpakaian ungu itu adalah jenis tanaman Ghost King Vine, bentuk evolusi dari cincin roh kedua Ghost Vine dari Tang San. Alasan dia akan ditekan oleh tekanan Tang San sangat sederhana, itu karena semangat Tang San. Blue Silver Grass telah berevolusi menjadi Blue Silver Emperor, dan sebagai kekuatan raja dari kerajaan botani, Blue Silver Emperor memiliki efek penekan yang hebat terhadap semua jenis roh tanaman. Aura saja sudah cukup untuk membuat Ghost King Vine lawan bergetar. Sebab, meski Tang San berada satu tingkat di bawah lawannya, dia justru malah lebih diuntungkan dengan sikapnya yang mengesankan saat ini. Tang San memiliki keyakinan penuh dalam mengalahkan lawan di depannya ini tanpa menggunakan kekuatan tambahan dari tulang rohnya. Tepat pada saat ini, suara yang agak dingin tiba-tiba bergema, berhenti. Pria parubaya berpakaian ungu dan Tang San secara bersamaan berbalik untuk melihat ke arah tangga, hanya untuk melihat seorang wanita cantik anggun dan mewah perlahan menuruni tangga. Di belakangnya masih mengikuti 2 wanita muda yang cantik. Melihat wanita cantik ini, Tang San tidak bisa menahan rasa heran, karena dia secara tak terduga tidak dapat melihat usia sebenarnya. Pada pandangan pertama dia tampak 27 atau 28, tetapi matanya tampaknya memahami segala sesuatu di dunia, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang wanita berusia 27 tahun. Gaun panjang dengan dekorasi pengadilan perak sepertinya memeluk tubuhnya, dan jika Tang San benar-benar harus membandingkannya dengan seseorang yang dia kenal, dalam temperamen saja, mungkin hanya paus tertinggi balai roh Bibi Dong yang dapat disebutkan dalam kalimat yang sama. Perbedaannya adalah dia tidak memiliki tekanan Bibi Dong, tetapi dia tidak kalah dengan bangsawan. Selain itu, wanita ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan roh sedikit pun, dia jelas bukan seorang guru roh. Tang Hao juga secara bersamaan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik itu. Dia berjalan turun dari lantai atas, setiap gerakannya anggun dan alami. Bahkan jika alisnya sedikit berkerut, itu tidak mengurangi sopan santunnya sedikit pun. "Meneyer Aude, ada apa?" Wanita cantik itu bertanya dengan lembut. Pria parubaya berpakaian ungu buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Sementara dengan hati-hati waspada terhadap sisi Tang San, dia berkata kepadanya, "Nyonya, keduanya datang untuk menimbulkan masalah. Kenapa kamu turun?" Tatapan wanita cantik itu menyapu Tang San. Ketika dia melihat alokasi 5 cincin roh aneh yang dimiliki Tang San, tatapannya juga menunjukkan keterkejutan yang samar. Dengan niat membunuh yang begitu kuat muncul, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Hanya apa yang sedang terjadi? Pertanyaan terakhirnya ditujukan pada wanita muda di belakang meja yang gemetar hebat karena niat membunuh Tang San. Tepat pada saat ini, pemandangan fantastis muncul. Tang San jelas merasakan pelepasan gelombang lembut dari wanita cantik berpakaian sopan itu. Ombak yang dilepaskannya begitu anggun dan alami, begitu lembut hingga seolah mampu menenangkan segala kesedihan di dunia. Niat membunuhnya menyentuh aura anehnya, dan secara tak terduga dengan cepat memudar seperti es dan salju yang mencair. Seluruh lantai pertama paviliun bulan juga menjadi tenang dan alami sekali lagi. Domain? Tentu saja, itu adalah sebuah domain. Memiliki 2 domain hebat, Tang San langsung merasakan penyebab fluktuasi wanita cantik itu. Namun, jika dia memiliki domain, kenapa tidak ada fluktuasi kekuatan roh? Mungkinkah dia sudah begitu tangguh sehingga dia bisa menyembunyikan kekuatan rohnya dari indranya? Jika demikian, itu akan membuat wanita ini menjadi kekuatan tingkat judul Douluo.
Saat Tang San bersiap untuk melepaskan domain Dewa Kematian untuk mencobanya, bahunya dicengkeram oleh tangan Tang Hao yang terulur. Beralih untuk melihat ayahnya, dia hanya melihat Tang Hao menggelengkan kepalanya padanya, dan Tang San melepaskan pikirannya untuk melepaskan domain Dewa Kematian. Kehilangan pengaruh niat membunuh, beberapa wanita muda semuanya perlahan datang. Wanita muda jangkung dari sebelumnya buru-buru mengucapkan beberapa kalimat di sebelah wanita cantik itu dengan suara rendah. Dengan pendengaran Tang San yang mencengangkan, dia dengan jelas mendengar bahwa wanita muda itu menjelaskan bagaimana mereka diblokir karena pakaian Tang Hao yang sudah usang, serta apa yang diminta Tang Hao untuk diteruskan. Ketika wanita cantik itu mendengar kata-kata, teman lama yang langka, fluktuasi yang dia bagikan hancur dalam sekejap. Kemudian saat berikutnya, tubuhnya bergetar hebat. Berjalan menuruni tangga dengan langkah cepat, gerakannya bahkan terlihat agak hingar-bingar. Temperamen yang awalnya anggun dan harmonis tiba-tiba benar-benar hancur pada saat ini. Semua orang di paviliun bulan tercengang, mereka belum pernah melihat nyonya seperti ini. Wanita cantik itu dengan cepat berjalan ke Tang Hao, dan tanpa peduli tentang Tang San di sebelahnya, kedua tangannya dengan cepat menangkap bahu Tang Hao. Matanya sudah tertutup kabut berair. "Hao, apakah itu benar-benar kamu? Kamu kenapa?" Merasakan bahwa wanita itu tidak memiliki sedikit pun permusuhan terhadap ayahnya, dan lebih jauh lagi apa yang dikatakan ayahnya tentang teman-teman lama sebelumnya, Tang San mundur selangkah, menarik semangatnya. Melihat wanita cantik itu, Tang Hao menghela nafas ringan. "Ini aku, Yu Hua. Aku tidak mengenalimu." Di wajah Tang Hao, Tang San terkejut melihat jejak ejekan diri. Bibir wanita cantik itu bergetar dan dia dengan keras melemparkan dirinya ke pelukan Tang Hao, menangis dengan keras. Kedua tangannya dengan erat melingkari pinggang Tang Hao, seolah-olah dia ingin menyatu dengan Tang Hao. Saat ini tidak ada jejak yang tersisa dari keanggunannya. Itu benar-benar air mata pahit dari pelepasan emosi, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Orang-orang paviliun bulan semuanya tidak bernyawa, dan Tang San juga agak tercengang. Karena dia tiba-tiba melihat ayahnya dengan lembut menepuk punggung wanita cantik itu, wajahnya menunjukkan ekspresi lembut. Sulit membayangkan ekspresi seperti ini akan muncul pada ayahnya. Setelah sekian lama, tangisan wanita cantik itu akhirnya reda. Perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Hao dalam-dalam, lalu kembali memutar kepalanya untuk melihat Tang San ke samping. "Dia adalah Anda dan putranya?" Tang Hao mengangguk diam-diam, dan Yu Hua menegakkan tubuh, menoleh ke Tang San dengan mata berkaca-kaca dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Tang San mengerutkan kening, secara alami menarik satu langkah, keluar dari jangkauan tangannya. Alis elegan Yu Hua sedikit berkerut. "Apa yang kamu sembunyikan? Aku bibimu." "Ah!" Tang San membuka matanya lebar-lebar, menatap wanita cantik di depan, sekali lagi melihat ayahnya yang sudah lanjut usia, dia tidak bisa melihat apapun yang menunjukkan bahwa keduanya adalah saudara kandung. Tang Hao mengangguk ke Tang San, "Dia bibimu." Yu Hua mengulurkan tangannya sekali lagi, dan kali ini Tang San tidak menghindar. "Bibi." Kata ini sama sekali tidak asing baginya. Namun, perasaan darah yang lebih kental dari air membuatnya langsung kehilangan kewaspadaan terhadap wanita di depannya. Dengan lembut membelai wajah Tang San, tepi mata Tang Yu Hua memerah sekali lagi. "Kamu terlihat seperti ayahmu ketika dia masih muda, dan juga seperti ibumu." Mendengar ini, pertahanan di hati Tang San benar-benar hancur, kehilangan semua cara yang mengesankan dari sebelumnya. Orang-orang paviliun bulan sudah menganga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua yang tampak kotor dan hanyut ini sebenarnya adalah kakak laki-laki nyonya. Berbalik, menatap Tang Hao dengan marah, Tang Yu Hua berkata dengan marah, "Setelah bertahun-tahun, baru sekarang kamu tahu untuk datang mencariku? Pergi, ikuti aku ke atas." Selesai berbicara, Tang Yu Hua meraih tangan Tang San dan berbalik untuk menuju ke atas. Tang Hao tampak agak tak berdaya pada adik perempuan ini, tetapi ekspresinya saat ini lebih santai daripada tahun-tahun sebelumnya. Mencapai kepala tangga, Tang Yu Hua menoleh dan berkata kepada manajer Aude, "Semua yang kamu lihat barusan, tidak pernah terjadi. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda, mengerti?" Aude buru-buru berkata, "Baik nyonya." Tangan Tang Yu Hua sangat hangat, dan juga sangat lembut. Dipegang olehnya, Tang San sepertinya telah menjadi anak kecil lagi. Dia membawa Tang Hao dan Tang San langsung ke lantai atas paviliun bulan. Saat dia berjalan, Tang Yu Hua menyeka air matanya dan berkata kepada Tang San, "Anak, siapa namamu?" "Saya dipanggil Tang San." Tang Yu Hua menjadi sedikit kaku. Memutar kepalanya untuk melihat Tang Hao,
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lantai atas paviliun bulan adalah aula yang sangat besar, didekorasi lebih anggun daripada lantai pertama. Karena akrab dengan tanaman, Tang San terkejut menemukan bahwa perabotannya secara tak terduga semuanya terbuat dari gaharu, membuat seluruh bangunan memancarkan aroma samar. Apa itu gaharu? Kayu berkualitas tinggi bahkan lebih berharga daripada beratnya dalam emas. Hanya perabotan di aula ini saja yang bernilai sangat besar. Di sekitar aula ada 4 pintu geser, yang mengarah ke area yang tidak diketahui. Kesan yang diberikan tempat ini adalah nyaman, damai, tenang, elegan. Itu tidak indah, tetapi aroma kayu di sini membuat hati orang-orang rileks. Tang Yuhua tersenyum, lantai atas adalah area pribadi saya. Tanpa izin saya, tidak ada yang akan datang. Duduk. Dia mendorong Tang San ke kursi, lalu berbalik untuk melihat Tang Hao. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Baru saja menekan emosinya. Saat dia melihat wajah Tang Hao yang sudah tua, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi gelisah lagi. Tang Hao tersenyum sedikit. Gadis bodoh, kapan kamu menjadi begitu suka menangis? Ini tidak seperti kamu. Tang Yuhua berkata dengan marah, ini bukan karena kamu. Berapa tahun? Anda sebenarnya bahkan tidak mengirim pesan. Tang Hao terdiam, berjalan untuk duduk di sebelah Tang San. Dia menundukkan kepalanya, berbicara dengan lemah. Kakak laki-laki, apakah dia masih sehat? Tang Yuhua menjadi kosong sesaat. Setelah waktu yang lama, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Anda juga tahu kakak tertua. Dia menyembunyikan segalanya di lubuk hatinya. Terakhir kali saya di rumah, saya tidak sengaja melihatnya memegang foto kami bertiga saat masih anak-anak. Bahkan aku tidak tahu apa yang berlalu. Tang San merasa ayahnya di sebelahnya menegang sesaat, akulah yang mengecewakan sekte ini. Tang Yuhua berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kali ini Anda telah kembali dengan susah payah. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi lagi. Anda pasti harus kembali dengan saya. Kakak tertua. Kakak tertua selalu merindukanmu. Tang Hao tersenyum kecut. Kembali? Saya sudah lama tidak menjadi anggota Clear Sky School. Bagaimana saya bisa kembali? Yuhua, bahkan jika saya mengecewakan sekte, saya masih tidak menyesali apapun yang saya lakukan. Kakak laki-laki tertua, dia, masih belum menikah? Ekspresi Tang Yuhua jatuh, wajahnya yang anggun dan menawan mendapatkan lapisan es yang dingin. Kakak laki-laki tertua bukan orang yang terburu nafsu sepertimu, dia lebih bertanggung jawab dan berbakti daripada kamu. Segala sesuatu di sekte masih harus bergantung padanya. Dia hanya bisa menghargai perasaan itu dengan tidak mengambil seorang istri. Kakak kedua, apakah kamu benar-benar tidak mau kembali menemuinya? Sekte telah berubah menjadi penampilannya saat ini, sekte nomor 1 dunia yang luar biasa benar-benar bersembunyi. Apakah Anda tahu penderitaan murid sekte? Kembalilah bersamaku, dengan kami 3 bersaudara yang bekerja sebagai satu, aku bahkan tidak takut melawan spirit hall itu. Tang Hao berdiri, perlahan berjalan ke tengah aula, punggungnya menoleh ke Tang Yuhua. Yuhua, hatiku sudah mati, tidak ada lagi dorongan dari sebelumnya. Saat Ahin meninggal, hatiku sudah mengikutinya. Saya tidak dapat membantu sekte dengan apapun. Adapun permintaan maaf, saya tidak ingin mengatakannya kepada kakak laki-laki tertua. Saya yakin dia mengerti. Pahami kentut. Anda, judul Douluo termuda yang luar biasa di dunia, Anda masih mengatakan Anda tidak dapat membantu sekte? Kakak laki-laki tertua bisa mengerti kamu? Tubuh halus Tang Yuhua sudah agak gemetar karena marah. Tang Hao berdiri diam di sana, siluet punggungnya tampak begitu kesepian. Tang San juga berdiri, menatap Yuhua yang gelisah. Bibi, jangan memaksa ayah lebih jauh. Ayah tidak mau membantu sekte. Sebaliknya, dia sudah tidak bisa. Tubuhnya cukup. Tang Hao menyela Tang San. Yuhua, aku akan menyerahkan san kecilku padamu. Dia baru saja keluar dari Slaughter City. Hanya Anda yang bisa membantunya sebaik mungkin. Berbicara, dia mengayunkan lengannya dan melemparkan peta kulit domba ke tangan Tang San. Dalam 1 tahun, temukan aku di lembah gunung menurut peta ini. Selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar. Berdiri diam. Tang Yuhua mengikuti dengan langkah besar. Mungkin karena dia bergerak terlalu cepat, gaun sopan yang dia kenakan tiba-tiba mengeluarkan suara robekan.
Mencapai punggung Tang Hao dalam beberapa langkah, tangan Tang Yuhua dengan cepat jatuh di bahunya. Fluktuasi domain yang dirasakan Tang San sebelumnya sekarang muncul sekali lagi. Tang Hao berhenti. Yuhua, beritahu kakak laki-laki tertua, San kecil adalah pembayaranku ke sekte. Dalam 1 tahun, setelah dia pergi menemui saya, Anda membawanya kembali ke sekte untuk mengakui leluhur dan akarnya. Apa yang tidak bisa saya capai, dia akan melakukannya menggantikan saya. Selanjutnya, beritahu kakak laki-laki tertua bahwa dia adalah putraku dan Ahin, dan juga putra satu-satunya. Tang Yuhua berteriak. Saat berikutnya, siluet Tang Hao sudah memudar di depannya, diam-diam menghilang. Jika Tang Hao ingin pergi, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menghentikannya? Tang Yuhua berdiri di sana, air mata mengalir tanpa suara. Melihat kakaknya lagi setelah 20 tahun, bertemu begitu singkat, dia tiba-tiba merasa hatinya sangat sakit. Bukan hanya karena Tang Hao pergi, tetapi juga karena rasa sakit yang ditanggung oleh saudara kedua ini. Tang San tidak bergerak. Ayahnya menyuruhnya tinggal, jadi dia hanya tinggal. Diam-diam berdiri di belakang Tang Yuhua, menunggu. Setelah sekian lama, menyeka air mata dari wajahnya, mata Tang Yuhua tidak bengkak atau merah karena air mata, perlahan berbalik, dia menatap Tang San dengan ekspresi yang agak rumit. Apakah ayahmu sudah memberitahumu tentang dia dan ibumu? Tang San diam-diam menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu ceritakan pada saya? Tang Yuhua menghela nafas pelan, karena dia tidak ingin memberitahumu, aku juga tidak bisa berbicara secara tiba-tiba. Mungkin, dalam 1 tahun, dia akan memberitahu Anda segalanya. Dari apa yang saya lihat, dia sangat percaya diri pada Anda. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan dia akan meninggalkanmu sebagai pembayaran untuk sekte tersebut. Kamu seharusnya berumur 19 tahun ini. Tang San berkata, dalam 2 bulan. Tang Yuhua tersenyum sedikit. Ayahmu berjalan di jalan raka kota pembantaian ketika dia berusia 28 tahun. Anda hampir 10 tahun lebih awal darinya. Sepertinya Anda benar-benar harapan sekte. Apakah Anda tahu apa yang dia tinggalkan di sini selama 1 tahun untuk belajar bersama saya? Tang San diam-diam menggelengkan kepalanya. Tang Yuhua menyaksikan Tang San dengan tatapan membara. Dalam 1 tahun ke depan, saya akan mengajari Anda segala macam etiket dan musik yang mulia. Kamu tidak bercanda? Tang San tampak tercengang pada bibi yang baru dikenalnya kurang dari 2 jam ini. Tang Yuhua berkata dengan tegas, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Dalam 1 tahun, jika Anda tidak dapat memenuhi persyaratan saya tidak akan membiarkan Anda pergi menemui ayah Anda. Tang San menatap bibi di depannya dengan bodoh. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya tidak benar-benar membawanya ke sini untuk berkultivasi lebih jauh, melainkan untuk mempelajari hal-hal yang sama sekali tidak berguna ini. Tang Yuhua tampak hampir menertawakan ekspresi bodoh Tang San. Segera Anda akan memahami manfaat dari hal-hal ini. 1 orang, tidak peduli seberapa hebatnya, tidak memiliki kekuatan yang cukup. Seperti ayahmu, dia sudah cukup tangguh, tetapi dia berubah menjadi apa sekarang? Dia tidak ingin Anda mengikuti jejak gerobak yang terbalik. Mulai sekarang, aku bibimu, dan juga gurumu. Tang San tersenyum agak kecut. Bibi, apakah saya benar-benar harus mempelajari hal-hal etiket itu?